Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Malam hari ini juga malam yang sangat luar biasa bagi kita. Penuh dengan sukacita dan ucapan syukur dari kita semua. Karena di mana saudara-saudara kita telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Menjadi manusia yang baru. Dan biarlah Tuhan yang bertahta atas kehidupan mereka semua. Baiklah, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yang boleh kita naikkan ke hadirat. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin. Selalu di setiap waktuku, amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Saya jemput kita mau sama-sama bangkit. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku. Oh haleluya. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
kehidupan kami, Yesus. Kami kagum akan segala karya keselamatan yang Kau berikan bagi umat-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau meninggikan dan mengagungkan Engkau, Yesus. Karena kami hanya Engkau yang layak, Tuhan, untuk terima segala pujian dan sembah kami. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Yesus. Engkau melawat setiap umat-Mu yang hadir, Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, Tuhan. Itu yang kami perlukan dan kami butuhkan saat ini, Tuhan. Sehingga suasana surga itu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Urapi jemaat-Mu semua. Urapi para pelayan-pelayan-Mu dan hamba-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau malam hari ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita memenaikkan ucapan syukur kita di hadapan-Mu. Oh, Engkau luar biasa bagi kehidupan kami, Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Haleluya, tetap berdiri. 23 jiwa. Haleluya. Yang sore hari ini boleh menyerahkan sepenuh kehidupan kepada Tuhan. Dia telah dibaptis. Dia mengakui, menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Kita semua bersuka cita, amin. Kita semua bersyukur buat semuanya ini. Saya yakin Tuhan disukakan. Dan kami percaya juga malaikat di surga semua bersorak-sorai menarik kegiriangan. Karena ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Tuhan yang sudah memilih kita. Dia yang memanggil kita. Untuk kita menjadi umat-Nya yang kudus. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Amin. Hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih di mana jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan kekuatannya yang memanggil engkau dari perang pada
berikan kesempatan untuk kita boleh memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Petugas kolektan kami persilakan. Berikan yang terbaik bagi dia. Setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita mau kembalikan untuk kemuliaan namanya. Berikan dengan ketulusan dan kerelaan hati kita. Sudah memanggil kita semua. Secara khusus bagi saudara-saudara kita yang malam hari ini telah dibaptis menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Pasti akan datang masalah, pencobaan, bahkan godaan-godaan dalam hidup kita. Tapi biarlah kita mau tetap kuat, tetap berdiri teguh. Hanya Yesus, Dia satu-satunya yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena saya jemput kita mau sama-sama bangkit berdiri. Namun karena Roh-Mu, kami membuka hati kami Tuhan. Amin. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan kembali. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bersama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
di hadapan. Katakan sekali lagi, jemaat saja yang menyanyi. Angkat tanganmu bagi Dia, Yesus. Angkat tanganmu bagi Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah keputusan kami Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Amin. Kenang selalu. Sekali lagi. Mari semua jemaat sama-sama katakan, ikut Yesus, itulah kekuatan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal Dia Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, Yesus. Ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap. Yes. Amen Tuhan. Kata bisa
bisa memisahkan kami. Oh, dari kasih-Mu. Ini penyerahan hati kami di hadapan. Oh, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kami percaya Tuhan, sungguh kami imani Tuhan, perkataan lagi. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari bersama-sama katakan, dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Inilah yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kami ketika Engkau yang telah memanggil kami adalah setia. Penyertaan dan kuasa-Mu ada menjadi bahagian kami, sehingga kami tidak sendirian. Ada kekuatan Tuhan yang menopang kami, sehingga kami boleh berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih setelah kami memuji memuliakan Engkau, saat yang indah untuk kami kembali merenungkan akan firman-Mu. Kuasailah kami, berikan pengertian bagi setiap kami, untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kecintaan kami kepada Tuhan lebih lagi dari masa-masa yang lalu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk. Shalom. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan dan juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Ada yang semestinya 26, tapi yang bisa hadir 22 yang dibaptis pada sore hari ini, dan 4 ada yang sakit, berhalangan, dan kita akan lakukan lagi di beberapa hari ke depan, karena ada juga yang 2 menyusul, yang di luar dari 26. Jadi semestinya nanti ada tambahan 2 yang akan tentunya mengikuti bimbingan baptisan. Dan mungkin ada di antara keluarga atau saudara-saudara yang lain, masih ada waktu. Kami tunggu untuk bisa kami layani dengan baik. Nah, sekali lagi selamat kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti baptisan pada sore hari ini. Dan firman Allah katakan, 1 jiwa saja bertobat, maka sorak-sorai malaikat Tuhan bersorak-sorai di sorga. Apalagi 22. Mari kita berikan tepuk tangan kita dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Nah, baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang juga tetap berkaitan dengan baptisan. Nah, baptisan ini sudah disampaikan dengan jelas tentunya pada tanggal 13 dan tanggal 20. Apakah semua hadir yang dibaptis hari ini pada bimbingan itu?
Bisa angkat tangan? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa baptisan itu telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentunya dalam 2 kali bimbingan bagi calon baptis ketika itu. Nah, saya hanya mempertegas kembali bahwa baptisan itu adalah yang pertama, meterai bahwa kita ini miliknya Allah. Amin. Baptisan adalah materai bahwa kita ini sebagai miliknya Allah. Materai itu sangat kuat. Ketika satu perjanjian, jual beli umpamanya, ataupun membeli barang, maka dia akan dibubuhkan materai sebagai satu keadaan atau tanda yang kuat. Karena materai. Nah, kita akan melihat yang pertama ini yaitu materai bahwa kita milik Allah. Dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, Matius pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan ayat 17. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama 2 ayat ini. 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, bisa katakan amin? Yesus saja dalam keadaan manusia, dia melakukan. Tidak lalu kemudian Yohanes Pembaptis mengambil air lalu kemudian percikkan begitu. Tetapi ayat ini dikatakan bahwa sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Tadi ada yang kedinginan. Mungkin terbiasa di rumah mandi air hangat gitu, kok airnya dingin gitu ya. Keluar dari air. Lalu kemudian pada waktu itu dikatakan, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ke atas Yesus yang dalam keadaan manusia waktu itu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini materainya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sebabnya saudara-saudara 22 orang ini yang telah dibaptis, selain saudara memiliki orang tua, tetapi di atas segala-galanya ada satu materai bagi kita bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya, yang dikasihi oleh Tuhan. Orang tua kita saja sangat terbatas. Dia terbatas memantau kita, dia terbatas dalam memenuhi semua keperluan kita, tetapi Tuhan yang empunya segala-galanya, langit dan bumi, dia yang akan menolong dan juga menyediakan apa yang kita perlukan. Lalu kemudian ketika seseorang itu dibaptis, ketika Yesus melakukan baptisan itu, dia dibaptis bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Dalam pasal 4 kemudian mulai pencobaan itu datang. Tetapi kita tidak perlu takut ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah. Allah selalu melindungi, Allah selalu membela, Allah selalu memberi kemenangan sekalipun ada cobaan. Karena memang kita hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, masalah. Itu sebabnya kita perlu Tuhan yang memberikan
kekuatan, kemampuan bagi kita untuk kita bisa melewati semua tantangan rintangan yang terjadi itu. Tanpa Tuhan, ya kita akan seperti dunia. Dan itulah cara iblis. Dia akan berusaha supaya kita tidak maju. Dia berusaha supaya kita tidak menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Allah. Dia tidak senang kalau kita ini menjadi anak-anak Allah. Dia ingin merebut untuk supaya menjadi miliknya, menjadi milik dunia ini. Tapi puji Tuhan, melewati berbagai, ada yang sampai saudara Asa dalam keadaan beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan, tetap ikut serta dalam baptisan ini. Sebuah semangat, gairah. Saya katakan kepada seksi yang menangani, apa tidak diikutkan saja untuk hari berikut. Wah, dia mau, tetap ingin katanya begitu. Ya puji Tuhan. Ya, dan puji Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Kita lihat lagi materai ini dalam Efesus. Pasalnya yang pertama, Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Dikatakan firman Tuhan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita dimeteraikan ketika kita mendengar firman kebenaran, menerima Injil itu, lalu kemudian dikatakan bahwa kita percaya kepada Dia, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang berkuasa bagi kita. Roh yang menolong kita. Roh yang menguatkan kita. Roh yang mengajar kita. Roh yang selalu ada menuntun kita yang tidak terbatas. Kita dimeteraikan menjadi milik daripada Allah itu sendiri. Itu poin yang pertama. Bahwa baptisan adalah kita dimeteraikan menjadi miliknya Allah. Yang kedua, baptisan adalah ketaatan kepada firman-Nya, kepada firman Tuhan tentunya. Kita kembali lagi di Matius pasalnya yang ketiga ayat 15. Matius pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Yesus saja melakukan hal itu. Dia dibaptis, itu sebabnya Yohanes Pembaptis katakan, tidak, aku tidak layak, semestinya Engkau yang membaptis aku. Tetapi kemudian Yesus katakan bahwa untuk menggenapkan apa yang difirmankan oleh Allah supaya dilakukan. Yesus melakukan dalam ketaatan. Bukan karena dia itu yang adalah Allah menjadi manusia, lalu kemudian tidak perlu mengikuti seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Tetapi dia juga melakukannya. Dan kita kenal bahwa Yesus itu dia taat. Dia taat dalam keadaan manusia. Apakah dia tidak menghadapi masalah? Masalahnya cukup banyak dan berat. Sengsara. Bahkan ya kami sudah mulai dalam pembacaan di Injil Matius di doa pagi. Dia diludahi. Diludahi. Kalau kita mungkin baru omongan orang ya. Wah itu sudah sakitnya di sini. Ya,
Yesus diperlakukan seperti itu. Dia adalah juru selamat. Tetapi dia mau taat dalam keadaan manusia untuk melakukan seperti apa yang Bapa inginkan. Bahkan dalam Filipi katakan bahwa dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia menjadi taat. Itu untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan dia. Tapi adalah untuk kepentingan kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Jalani sesuai dengan firman Allah. Hiduplah taat. Dan saya yakin ya adik-adik yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis mau hidup taat. Amin. Aduh, aminnya. Amin. Wah, berat ya, taat itu berat ya. Perlu perjuangan dan pengorbanan ya. Maunya kan yang bebas, maunya yang tidak ada aturan-aturan. Karena taat itu berarti kan ada aturan yang kita harus jalani. Tetapi bagaimanapun sebagai miliknya Tuhan kita perlu taat. Yang terakhir adalah yang ketiga, ikrar atau komitmen kita di hadapan Allah. Baptisan itu adalah ikrar atau komitmen kita di hadapan Allah. Ketika kita dilahirkan baru melalui baptisan, itu sebabnya selamat hidup baru begitu ya. Kepada yang dibaptis, selamat hidup baru. Ketika kita dilahirkan baru oleh baptisan, maka hati nurani kita ini semakin dibentuk dan iman kita ini semakin bertumbuh. Hati nurani. Kita lihat dulu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang 21. Dikatakan demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hati nurani saat ini ada begitu banyak hati nuraninya yang menjadi tumpul. Sekarang ini lagi viral, seorang pendeta muda, dia membunuh temannya sendiri. Seorang pendeta muda, bukan hanya jemaat biasa. Bagaikan hati nurani menjadi tumpul. Nah, untuk itulah maka Paulus katakan jangan beri pintu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena ketika kita memberi kesempatan, maka dia akan masuk dan pada akhirnya membuat seperti yang sedang viral itu. Di mana hati nuraninya? Yang selama ini menyampaikan kebenaran. Hanya sesaat saja bahkan dikatakan rasa-rasanya kalau dilihat sepertinya dia tidak bersalah. Dia ketawa-ketawa seperti tidak ada masalah. Dia membunuh temannya sendiri. Nah, betapa pentingnya hati nurani kita ini semakin diperbaharui. Betapa pentingnya hati nurani kita ini semakin tajam, semakin peka. Agar supaya kecintaan kita kepada Tuhan, iman kita pun semakin berkembang, semakin bertumbuh. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Bisa masuk dalam sebuah pelayanan, buah pelayanan yang bisa kita hasilkan oleh karena hati nurani kita yang telah dibersihkan, yang telah dibentuk, dan ini merupakan proses yang tidak mungkin langsung secara otomatis menjadi sesuatu yang sempurna. Hati nurani.
Bahkan Paulus katakan, walaupun sudah tua, dia katakan, meskipun tubuh jasmani kami ini semakin merosot karena usia, tetapi yang batinia kami ini semakin diperbaharui dari hari ke sehari. Kita memberikan hati kita, kepekaan kita untuk dapat mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Rencananya adalah rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Rencananya bagi kita adalah kita akan disempurnakan. Kita akan menjadi serupa dengan Dia. Seperti pujian kita tadi. Dia semakin bertambah-tambah dan kita yang semakin berkurang-kurang dalam sebuah proses. Dan kalau Dia yang semakin besar, Dia yang semakin bertambah-tambah, kemuliaannya akan dinyatakan atas hidup kita. Dan itulah yang akan membawa kita tetap dalam kebahagiaan dan sekalipun ada masalah selalu dalam sukacita Tuhan. Nah, untuk itu bagi saudara-saudara dan kita semua yang hadir pada sore malam hari ini yang sudah dibaptis mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, mari kembali kita bisa diingatkan dari firman Allah bahwa baptisan itu adalah meterai Tuhan, kepemilikan Tuhan atas hidup kita, di mana Dia menjadikan kita sebagai miliknya, sebagai anak-anaknya. Tetapi mari dalam baptisan itu juga kita mau hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau diproses oleh Tuhan dengan memohon hati nurani yang semakin peka, hati nurani yang semakin diperbaharui oleh karena kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan masuk pada perjamuan Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan untuk bisa tampil ke depan. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Seperti Engkau
Mari kita bangkit berdiri. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Engkaulah Allah yang maha besar. Kami bersyukur Engkau jadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, di mana Engkau berkenan kepada kami ketika kami menjadi orang yang taat. Ketika kami mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Mampukan kami oleh kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan siapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Menerima tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu yang bagaikan roti terpecah-pecah yang Engkau berikan menyatu dengan tubuh kami. Darah-Mu, darah yang mulia, yang telah tercurah dan boleh menjadi bahagian kehidupan kami. Itu sebabnya ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunlah kiranya berkat atas perjamuan ini. Dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dengan iman, inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu, dan kami akan menyambutnya nanti. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan terus pujian ini, silahkan duduk. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu ya
tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama mempersiapkan roti di tangan kanan kita. Bisa melihat ayat yang saudara dapatkan. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus. Kita bangkit berdiri. Dengan memandang kepada Kalvari, di mana Yesus tersalib, menanggung derita kita, menanggung salah dan dosa kita. Dia rela melakukannya karena kasih-Nya bagi kita agar supaya kita tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari dengan iman, kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Haleluya. Bukankah cawan yang ada di tangan saudara yang adalah isinya darah Yesus? Mari dengan iman kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, bersyukur atas kasih-Nya. Bersyukur atas pengorbanannya. Bersyukur oleh karena Dia mengangkat kita menjadi milik kepunyaannya yang tidak akan dibiarkannya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, nama
dinaikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidup. Oh, katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Haleluya. Buat Kami hari yang bersyukur Tuhan. tak Habis-habisnya kasih dan rahmat. Oh, selalu baru. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang dalam keadaan sakit dan pemulihan, disempurnakan kekuatan dan kesehatannya. Yang dalam masalah selalu ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu kepada kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada peserta baptis ke-22 jiwa yang Tuhan sudah pilih untuk boleh menerima kasih Tuhan dalam acara baptis selam pada sore hari ini. Kepada Bapak Pendeta Yan Thomas, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Nama yang akan saya panggil akan menerima sertifikat baptis, kemudian akan menempatkan diri di tangga di bawah sebelum akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, Elisa Christian Adi Ernanto. Yang kedua, Hizkia Karunia Setiawan Huta Hayan. Nomor 3, Davin Gilbert Nathanael. Pelan-pelan saja akan diabadikan oleh keluarga. Yang keempat, Excelino Yosefani Kristianto mendapatkan nama baptis Stephen. Stephen Excelino Yosefani Kristianto.
Nomor 5, R. Stephen Christian Immanuel Cahyono. Nomor 6, Giri Ari Putra. Luar biasa bagi nomor 7. Dalam keadaan kaki yang luka tetapi tetap dibaptis pada sore hari ini. Gabriel asal Luyano. Puji Tuhan. Iya, tetap di situ dengan kursi. Jadi nanti tetap bisa ikut mempersembahkan pujian. Nomor 8, Mikael Habil Satria Wibawa dan menerima nama baptis Amos. Amos Mikael Habil Satria Wibawa. Nomor 9, Davis Arko Yuan Putra menerima nama baptis Jonathan. Jonathan Davis Arko Yuan Putra. Ke-10, Gabriel Hovan. Sebelas, Jeremy Raka Febrian. 12, Robi Pandu menerima nama baptis Filipus. Filipus Robi Pandu. 13, Dian Fatmawati menerima nama baptis Esther. Esther Dian Fatmawati. 14, Angelica Kurnia S menerima nama baptis Kesia. Kesia Angelica Kurnia S. 15, Christina Afril Pramukti. 16, Karin Olivia Kristilim menerima nama baptis Lydia. Lydia Karin Olivia Kristilim. 17, Marta Angelina. 17, Tiara Rifa Ardana menerima nama baptis Yemima. Yemima Tiara Rifa Ardana. 19, Florentina Yeni Putri Ninasih menerima nama baptis Elizabeth. Elizabeth Florentina Yeni Putri Ninasih. 20, Adeline Petrina Zoe Christian menerima nama baptis Priscilla. Priscilla Adeline Petrina Zoe Christian. 21, Maureen Dwi Cahya. 22, Jessica Brenda Panjaitan menerima nama baptis Ruth. Ruth Jessica Brenda Panjaitan.
Puji Tuhan, inilah ke-22 jiwa yang sore hari ini sudah dibaptis oleh GPDI Hayam Wuruk, dan mereka akan mempersembahkan pujian sebagai ucapan syukur dan sebagai pernyataan iman mereka pada malam hari ini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai
Apabila ada pengumuman, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yan Thomas untuk memberikan pengumuman. Karena tidak ada pengumuman, mimbar selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian untuk menutup acara pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala Yan Thomas untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Seluruh rangkaian acara baptisan dan juga ibadah ucapan syukur disertai perjamuan Tuhan pada malam hari ini telah selesai dengan baik. Tetap kami doakan untuk saudara-saudara kami yang telah mengambil keputusan dalam baptisan ini. Penyertaan-Mu ada atas mereka, memberkati mereka, melindungi mereka, dan senantiasa Engkau ada menyatakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga perkenanan Tuhan ada dan dialami oleh setiap mereka, bahkan kami semua. Terima kasih Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan Engkau memberkati setiap korban persembahan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Kami doakan bagi saudara-saudara kami, khususnya yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis dan berhalangan karena sakit dan sesuatu hal pada hari ini. Tuhan Engkau teguhkan mereka, kuatkan mereka, dan waktu yang akan datang dalam beberapa hari ke depan untuk kembali boleh bersama-sama dalam menjalani baptisan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pulanglah dengan sejahtera Tuhan, lakukanlah firman dengan setia, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati dalam rumah tangga dan juga keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, serta studimu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa
dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Peserta baptis boleh silakan, mumpung masih pakai jubah, boleh foto-foto dulu, sesi foto dipersilakan sebelum nanti jubah. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus.